Jawa Timur memang masih memegang rekor nomor 2 dalam angka penambahan pasien positif COVID-19 per harinya. Namun, provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Hovifa Indar Parawansa tersebut menyabet peringkat pertama dalam hal angka kematian akibat COVID-19. Pertambahan angka positif COVID-19 juga dipengaruhi oleh adanya klaster baru dari perkantoran di wilayah Banyuwangi. Tercatat 15 kantor di Banyuwangi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Mulai dari 2 hingga 7 orang staf per kantor terkonfirmasi positif COVID-19. Beberapa perkantoran tersebut diantaranya kantor sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi, kantor sekretariat Pemkab Banyuwangi, kantor kejaksaan, kantor pajak, hingga salah satu ruang operasi di RSUD Belambangan. Sebagai upaya mengendalikan COVID-19, Pemkab Banyuwangi mulai memberlakukan kembali pembatasan jam operasional pertokoan mulai 10 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Pemberlakuan kerja dari rumah bagi ASN dan pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti pesta pernikahan atau hitanan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One, mengabarkan. Ya, untuk memperbarui informasi dari Banyuwangi, Jawa Timur tadi, kita langsung saja menyapa, ini ada Dr. Wiji Lestariono. Dr. Rio, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi yang juga juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi. Selamat pagi, Dr. Rio. Selamat pagi, Mas Arief dan Mbak Vita. Ya, terima kasih sudah bergabung. Dr. Rio, Anda tidak sendiri, ada juga Mas Windu Purnomo. Ini epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Arief dan Mbak Vita. Sehat Mas Windu? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya ke Dr. Rio terlebih dahulu. Dokter, ini kenapa bisa terjadi nih dok? Ada apa ya? Ya oke lah kita menyebutnya mungkin istilahnya klaster gitu ya di Banyuwangi. 15 kantor yang tadi kita dengar rata-rata memang kantor pemerintahan nih dokter. Halo. Dokter mendengar suara kami? Ya, dengar. Ya, kenapa bisa terjadi seperti ini kondisinya dokter? Ya, yang pertama memang istilah klaster itu kan mengkonotasikan jumlah yang banyak ya. Tapi sebetulnya yang terjadi di Banyuwangi ini bervariasi. Ada yang cuma 1 karyawan yang terjangkit, 2, yang terbanyak ada 8. Tercatat memang benar sekitar 15 perkantoran. Ini ada kantor pemerintah dan terbanyak pemerintah memang, tapi ada juga beberapa kantor swasta. Oke, tracking yang dilakukan kan sudah pasti ya dok ya? Ya, pasti sudah. Bisa bergejala atau bisa muncul ini karena apa nih dok? Memang kalau kita runtut penyebabnya, yang pertama memang Banyuwangi ini kan memang sudah menjadi daerah dengan transmisi lokal ya, sehingga penularan bisa terjadi antar warga di Banyuwangi. Yang pertama. Yang kedua, tentu kita kaitkan dengan protokol kesehatan. Seorang yang tertular atau terjangkit itu semestinya memang kurang tertib menegakkan protokol kesehatan. Disiplin ya dok? Di perkantoran kan kita sering melihat ya mereka bersama teman kerja di ruangan itu saling buka masker seperti itu. Mungkin ketertiban atau kedisiplinan memakai masker dan protokol kesehatan lainnya itu yang perlu ditingkatkan. Oke, Dokter Rio, tapi begini kalau kita bicara soal sumber penularannya ya, tadi disebutkan klaster perkantoran. Sumber penularannya ini apakah memang dari perkantorannya atau ketika orang-orang itu misalnya perjalanan menuju ke kantor? Nah, ini sudah diketahui belum sumbernya? Tracing itu kan terus terkait ya, saling mengkait. Ketika kita menemukan satu kasus, tentu ini ada penyebabnya, tertular dari mana. Tapi kemudian kita juga melakukan tracing kepada siapa aja kemungkinan dia menularkan. Dan kemudian kita lakukan tes lagi. Tes kemudian kalau ada yang positif kita tracing lagi. Demikian terus. Oleh sebab itu cukup sulit ya memang untuk mengetahui sumber penularan dari mana. Yang penting adalah kita melakukan tracing dan melakukan penanganan supaya tidak terjadi penyebaran atau penularan yang lebih lanjut. Iya, sama dengan tracing yang dilakukan di berbagai macam klaster lainnya gitu ya. Nah, tentu kan si X misalnya, tentu dia ada bersinggungan, berbicara, berbincang, berkumpul bersama dengan beberapa orang. Apakah
indikasi-indikasi suspek seperti ini pun juga sudah dikejar oleh Satgas Covid Banyuwangi, Dok? Ya, jadi kita dalam melakukan tracing itu kan ada metodenya ya. Dan ini petugas yang melakukan adalah petugas surveillance, dan tentu hal-hal seperti itu sudah dilakukan atau ditanyakan, dan kemudian dilakukan penelusuran lebih lanjut, penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui sebanyak mungkin potensi penularannya. Jadi, Oke, Dok, kantor pemerintahan. Nah ya, ini bagian seharusnya harus menjadi pilar sosialisasi komunikasi yang baik ya kepada masyarakat kan, Dok, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya masyarakat mengatakan seperti ini, ya pemerintahnya aja juga nggak disiplin. Nah, ini kan muncul ada stigma seperti ini, Dok. Bagaimana menjawab ini semua, Dokter? ya, oleh sebab itu kita kembalikan lagi ke istilah klaster tadi ya, yang terjadi. Contohnya di Banyuwangi ini, jumlah karyawan yang terjangkit dari perkantoran ini itu ya relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan kasus yang terjadi. Dalam sehari aja kasus yang terjadi yang mengenai warga lain itu jauh lebih banyak dibandingkan yang angka kumulatif yang terjadi di perkantoran. Jadi memang, tapi hal seperti itu memang harus menjadi perhatian kami di sini, di Banyuwangi terutama, untuk terus lebih meningkatkan lagi protokol kesehatan di lingkup perkantoran di Banyuwangi. Oke, Pak Windu, dari 15 kantor menjadi klaster penyebaran COVID di Banyuwangi, apa yang menjadi catatan Pak Windu? Ya, jadi kan klaster ini kan sebuah kumpulan ya, jadi artinya ada minimal 2 orang di dalam satu area itu yang terkena dan memang itu karena saling menular ya. Jadi artinya gini, kalau ada 2 orang tapi masing-masing itu tertular dari keluarga, itu belum bisa disebut klaster. Ya, tapi kasus pertama pasti karena ada 2 kemungkinan, dibawa dari luar, entah dari keluarga, entah dari transportasi, ya, dan lain-lain, ya, atau dari tamu yang datang. Ya, jadi ada 2 kemungkinan, dibawa dari luar atau orang luar datang menulari itu, dan kemudian dia menulari lagi teman sekerjanya. Itu namanya klaster, ya, minimal 2 orang. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya, mesti ini salah satu atau kombinasi dari 3 yang saya sebut ini ya. Yaitu apa? 1, bagaimana engineering control-nya, ya. Jadi artinya infrastruktur di kantor itu apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan, ya. Ada tempat cuci tangan, ya, ada artinya persediaan detektor suhu dan lain-lain itu ada enggak? Ya, ventilasi, sirkulasi udara, ya, dan lain-lain, atau mungkin kalau perlu ada HEPA filter, itu ada enggak, tersedia tidak. Kedua adalah SOP, ya, jadi yang kita sebut sebagai administrative control. SOP-nya, kebijakan di kantor itu maupun kebijakan dari eksternal, dari pemerintah daerah, ya, yang mengatur tentang protokol kesehatan, ya, di kantor. Dan yang ketiga adalah personal protective equipment-nya. Jadi apakah betul-betul ini jadi menyangkut juga ketersediaan masker tadi dan penggunaannya. Nah, ini betul-betul disiplin apa tidak? Jadi pasti kalau ada terjadi kluster-kluster di kantor itu pasti karena ada yang tidak beres, ya, dari salah satu itu, terutama kedisiplinan. Nah, dan ini menunjukkan bahwa kalau ini terjadi di kantor-kantor pemerintah, nah ini ada soal ketidakpatuhan di kalangan para pegawai negeri sendiri, ASN ini kurang patuh. Ya, kita tangkap poinnya Pak Windu. Nanti kita akan tanyakan ke Dr. Rio mengenai bagaimana kemudian penerapan kebijakan dan juga pengawasan untuk kantor-kantor yang ada di wilayah Banyuwangi. Tapi usai jeda kami kembali hadir.